Selesai makan malam bersama, Sang En dan Jiho keluar rumah bersamaan. Sang En memutuskan untuk membiarkan perasaannya daripada harus memaksa mendapatkan jawaban. Di dalam lift, Sang En menenteng kantong sampah. Ia berniat memberikannya pada Jiho. Tapi Jiho salah sangka, malah menggenggam tangan Sang En. Suatu hari, Hejin menyuruh Guangnam menemuinya. Hejin menawarkan pekerjaan pada Guangnam sebagai pengawal pribadi. Awalnya, Guangnam ragu untuk menerima tawaran Hejin. Namun, saat ia tahu nominal gajinya, Guangnam langsung luluh. Guangnam jujur pada Hejin tentang jati dirinya yang sesungguhnya. Saat bertemu Tuan Choi, Hejin meminta untuk dicarikan seorang pengacara khusus untuknya, karena belakangan ada penguntit yang mencoba mencelakainya. Setelah diminta ibunya untuk kembali ke rumah dan akan dijodohkan, Hejin nampak kalut. Ia mengurung diri sambil minum-minum. Ibu Hejin ditemani manajer Hejin bertemu Sang En di parkiran. Ia heran melihat penampilan Sang En. Akhirnya Ibu Hejin mengajak Sang En untuk minum teh bersama. Lalu di restoran, Sang En disuruh memilih teh dalam bahasa Perancis. Sang En meminta Ibu Hejin saja yang memilihkan teh untuknya. Selesai minum teh, Sang En bergegas pergi ke rumah Jiho. Ibu Hejin meminta pendapat tentang Sang En pada pengawalnya. Pengawalnya mengatakan Sang En itu elegan. Rupanya, tadi Sang En sudah tahu kalau ia sedang dievaluasi. Saat akan makan bersama, Jiho menuruti Sang En untuk mengganti pakaian agar mereka nampak santai seperti teman sungguhan. Selesai makan bersama Jiho, Sang En pun pulang. Namun di parkiran ia melihat Hejin kesakitan. Sang En menolong Hejin. Hejin meminta Sang En untuk mengantarnya ke penginapan. Sampainya di kamar penginapan, Hejin pingsan, sehingga Sang En tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Keesokan paginya, Jiho melihat artikel di sosial media tentang Hejin, dan Sang En yang pergi bersama ke penginapan. Membaca artikel itu, Jiho terlihat marah. Di penginapan, Sang En menjaga Hejin sampai demamnya reda. Hejin terbangun karena mendengar suara tawa Sang En. Tak lama, Sang En nampak tertidur pulas. Hejin memandangi wajah Sang En yang terlihat cantik sekali. Sang En melangkah pergi meninggalkan penginapan. Ia sambil mengecek HP. Ia heran kenapa Jiho tidak menghubunginya sama sekali. Dan saat membaca artikel tentang Hejin, baru Sang En sadar kenapa Jiho tidak menghubunginya dari kemarin. Tak lama HP Sang En berdering, ternyata Jiho menelpon. Sang En berusaha memberi penjelasan pada Jiho tentang alasan dia menemani Hejin di penginapan. Jiho akhirnya mengerti ini hanya salah paham dan memutuskan untuk menjemput Sang En di penginapan. Sesampainya di penginapan, Jiho terkejut. Rupanya di sana selain ada Sang En dan Hejin, juga ada pengacara wanita bernama Ji-eun, yang ternyata adalah mantan istrinya Jiho. Hejin memperkenalkan Sang En pada Ji-eun sebagai calon istrinya. Ji-eun melihat kedatangan Jiho langsung melambaikan tangan pada Jiho. Sang En terkejut melihatnya. Di hadapan Hejin dan Ji-eun, Jiho menarik tangan Sang En dan membawanya pergi dari situ tanpa mengucapkan apa-apa. Melihat Ji-eun keheranan, Hejin langsung berkata kalau dia ada syuting, jadi menyuruh Jiho untuk mengantar pulang calon istrinya. Saat berada di mobil, Jiho coba menjelaskan tentang Ji-eun pada Sang En. Jiho bercerita kalau dulu ia pernah menikah dengan Ji-eun dan telah bercerai 7 tahun lalu. Sekarang mereka tidak ada hubungan apa-apa. Setelah mengantar Sang En, Jiho menemui guru konselingnya. Jiho mencurahkan semua cerita mengenai mantan istrinya. Dan selama bercerai, Jiho tidak pernah jatuh cinta lagi. Tapi setelah bertemu Sang En, Jiho bisa merasakan jatuh cinta kembali. Jiho merasa kehidupannya tersiksa jika tanpa Sang En. Guru konseling Jiho menyarankan agar Jiho mengatakan yang sejujurnya saja pada Sang En. Di tengah obrolan, tiba-tiba bos Jiho datang. Jiho jadi kebingungan. Ternyata guru konseling Jiho adalah adik bosnya Jiho. Jiho ingin pulang, tapi akhirnya dia bergabung minum bersama bos dan guru konselingnya. Ketika sedang berjalan kaki menuju rumahnya, Sang En dikejutkan dengan kedatangan pria memakai helm. Ternyata pria itu adalah Hejin. Hejin menemui Sang En karena kesal pada tingkah Jiho. Hejin ingin mengajak Sang En minum bersama. Dan juga Hejin membawakan dompet Sang En yang tadi tertinggal.
Saat Hejin membantu Sang-eun melepas rambutnya yang tersangkut di tali dompet, tiba-tiba Jiho datang dan langsung menghajar Hejin karena mengira Hejin adalah penjahat. Setelah mengajar Hejin, Jiho tiba-tiba pingsan. Nampaknya Jiho mabuk. Hejin meminta bantuan paman pemilik truk makanan yang menjadi langganannya. Akhirnya mereka pergi ke tempat yang telah disiapkan. Jiho berbaring di dekat Hejin dan Sang-eun yang sedang minum bersama. Sang-eun mengungkapkan seluruh keluh kesahnya pada Hejin. Sang-eun berkata kalau orang-orang hanya memanfaatkannya saja untuk mendapatkan apa yang dimau. Sang-eun juga bilang kalau Hejin memanfaatkannya untuk menghapus skandal dan menghentikan perjodohan. Jiho sedikit agak tersadar, ia ingin mengatakan kejujuran pada Sang-eun, tapi ia ragu karena di kontrak mereka tidak boleh ada perasaan. Saat itu juga Sang-eun berkata ingin dicintai dan dicium. Hejin datang dan mendengar perkataan Sang-eun. Lalu ia mencium Sang-eun. Sepertinya Jiho melihat kejadian itu. Keesokan harinya saat pulang menuju rumah, Jiho dan Hejin bersama di lift. Jiho mencoba peringatkan Hejin untuk tidak melewati batasnya. Hejin malah bilang ia sudah melewati batasnya dan menyuruh Jiho agar mengakhiri kontraknya dengan Sang-eun. Jiho terlihat resah mendengar perkataan Hejin. Di sisi lain, manajer Hejin sedang berada di sebuah pesta pernikahan. Di sana ternyata ada Guangnam yang sedang bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Manajer Hejin akan coba merekomendasikan Guangnam pada Hejin. Tapi ia belum tahu kalau Guangnam akan menjadi pengawal Hejin. Ketika selesai menandatangani kontrak dengan Hejin, Ji-an bertemu Jiho. Mereka berbicara di taman. Jiho mengatakan membeli rumah impian itu untuk ditempati bersama istrinya. Jiho juga bilang telah menikah selama 5 tahun dengan wanita yang telah bercerai sebanyak 12 kali. Ternyata Sang-eun ada di sana juga dan melihat Jiho bersama Ji-an. Sang-eun lalu bergegas pergi. Di rumah Sang-eun, Nyonya Yo sedang mencocokkan baju milik Sang-eun dengan foto yang ada di artikel. Nyonya Yo akhirnya tahu kalau Sang-eun lah yang menjadi tunangan Hejin. Nyonya Yo menghubungi Tuan Choi dari grup Ina. Ia mengatakan kalau Sang-eun atau Jamie adalah tunangan dari Hejin, putra dari grup Gangjin. Nampaknya Nyonya Yo ingin memanfaatkan situasi ini. Di sisi lain, ada Hejin yang sedang menemui ayah, ibu, dan kakaknya. Ayah Hejin memintanya untuk mengikuti perjodohan yang diatur ayahnya. Sonjin langsung menyahut bilang kalau Hejin sudah memiliki pacar dan meminta Hejin untuk mengatakan siapa wanita yang dipacarinya. Setelah pertemuan keluarga selesai, Hejin memberitahu Sonjin kalau wanita yang dipacarinya adalah Jamie, putri tunggal dari grup Ina. Dan Hejin juga bilang mereka tidak berniat menikah karena tidak perhitungan seperti Sonjin. Saat Sang-eun menemui Jiho, Sang-eun mengatakan bahwa ia tidak suka mendengar perkataan Jiho pada mantan istrinya mengenai diri Sang-eun. Jiho dan Sang-eun malah jadi berdebat panjang dan membahas hal-hal yang telah berlalu. Malam itu hujan turun, Jiho mengantar Sang-eun pulang. Mereka masih melanjutkan perdebatannya. Akhirnya, untuk menjawab semua pertanyaan Sang-eun, Jiho langsung mencium Sang-eun. Di pagi hari, tiba-tiba Nyonya Yo sudah menyiapkan sarapan yang enak untuk Sang-eun dan Guangnam. Tapi Sang-eun saat itu juga menemukan fakta bahwa yang merapikan semua pakaian dan syalnya bukanlah Guangnam, tapi Nyonya Yo. Di kantornya, Jo mulai bisa dengan baik menyapa bos dan rekan-rekan kerjanya. Bahkan Jo juga menawarkan diri agar diikutkan dalam semua kegiatan bersama pasangan. Guangnam kini telah mulai bekerja menjadi pengawal Hejin. Guangnam dikenalkan pada Junghan. Junghan terkejut karena dia juga ingin mengenalkan Guangnam pada Hejin. Hejin memberitahu Junghan kalau Guangnam itu seorang gay, tapi ia tidak suka pacaran dengan teman sekantor. Seusai Sang-eun dan Hejin bertemu dengan Ji-an,
Membahas tentang hubungan mereka, Sang-an menegaskan pada Hye-jin kalau ia tidak ingin ada hubungan lagi dengan grup Ina maupun Gang-jin. Sang-an merasa perjuangannya selama belasan tahun ini akan sia-sia dan orang-orang itu akan dengan mudahnya menghancurkan apa yang sudah dicapai Sang-an saat ini. Mendengar perkataan Sang-an tentu membuat Hye-jin menjadi sakit hati. Hye-jin yang sedang patah hati mengabaikan panggilan teleponnya dan membiarkan pamannya terus memencet bel rumahnya. Setelah berhasil menemui Hye-jin, pamannya berkata kalau grup Ina menghubungi grup Gang-jin. Mereka mengatakan bahwa putrinya kini mengencani Hye-jin. Mendengar itu, Hye-jin bilang mungkin grup Ina mau memanfaatkan Sang-an. Di lokasi syuting, Gwang-nam sedang menjalankan tugasnya sebagai pengawal Hye-jin. Semua orang di lokasi syuting memuji Gwang-nam. Namun, tampaknya Jung-han kesal pada Gwang-nam. Sekarang ibunya Hye-jin tahu kalau putranya mengencani wanita dari keluarga yang sederajat. Bahkan, ibu Hye-jin mencoba membayar Ji-eun untuk mendapat informasi penting perihal Hye-jin. Namun, Ji-eun menolak pemberian itu. Hye-jin menelpon ibunya dan mengatakan ingin dibuatkan janji temu dengan putri dari grup Sung-han. Hye-jin bilang ia sudah putus dengan Sang-an dan meminta agar membatasi hubungan dengan grup Ina. Ji-eun memberitahu Hye-jin kalau pacarnya selingkuh dengan tetangganya, yaitu Ji-ho. Mendengar perkataan Ji-eun itu, Hye-jin lalu berkata jujur mengenai hubungannya dengan Sang-an dan juga menjelaskan profesi Sang-an yang sesungguhnya pada Ji-eun. Hye-jin mengetahui kalau Ji-eun sedang bersama Ji-ho. Karena takut Sang-an melihat itu, dengan spontan Hye-jin langsung menggendong Sang-an menjauh dari situ. Sang-an kesal karena Hye-jin tiba-tiba menggendongnya. Hye-jin tidak bisa menjelaskan kenapa ia melakukan hal itu pada Sang-an. Ternyata, diam-diam momen Sang-an digendong Hye-jin dipotret oleh para reporter. Keesokan harinya, Sang-an menemui Hye-jin di lokasi syuting. Mereka mengobrol di dalam mobil. Hye-jin tahu kalau Sang-an ingin mengakhiri kontrak dengannya. Tapi Hye-jin meminta waktu agar nantinya timbul kabar mereka telah putus karena tidak pernah terlihat bersama lagi. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Gwang-nam dari luar mengetuk-ngetuk kaca mobil sambil menempelkan layar HP yang bergambar artikel foto-foto Sang-an saat digendong Hye-jin yang wajahnya nampak jelas terlihat. Sang-an melihat artikel itu sangat merasa terkejut dan terlihat panik. Kini artikel yang memuat foto-foto Sang-an saat digendong Hye-jin telah menyebar luas. Bahkan rekan-rekan kerja Ji-ho telah mengetahuinya. Dan tentunya Ji-ho pun sudah tahu juga. Kilas balik masa lalu Sang-an, dulu ia dibawa ke luar negeri oleh Nyonya Yo untuk dididik menjadi pengantin yang sempurna dan agar bisa memikat putra tertua dari grup Gang-jin. Sang-an yang dulu bernama Jamie adalah proyek penting grup Ina. Nyonya Yo bahkan menginvestasikan hidupnya untuk proyek Jamie. Tapi Sang-an telah merusak semuanya, dan karena itu Sang-an merasa harus bertanggung jawab mengganti kerugian pada Nyonya Yo selama 13 tahun ini lewat bisnis pernikahan kontrak yang ia jalankan.